panganan yang enak di panganan gini, tapi kalau dibawa pulang rasanya beda. Ciri-ciri tempat. Kenapa kamu belum subscribe? Subscribe di bawah, please. Please, thank you. Dia udah subscribe, kamu belum. Kamu cuma dengerin aku sekarang ngomong, tapi kamu gak pencet tombolnya. Aku udah bilang pencet tombolnya, warna merah di bawah. Tulisannya subscribe atau berlangganan, that's all. Click it, thank you so much. Tempat makan yang ada pesugihannya itu kayak gimana? Ada orang lihat tuh 100.000, terus lo ambil 100.000, nanti yang ngambil mati, itu timbal. Wah, enak banget tuh soto itu. Dari di wong-wong, kalau misal tempat makan itu ada pesugihannya, panganan yang enak di panganan gini, tapi kalau dibawa pulang rasanya beda. Kayak enak ya. Masuk sih. Ini enak. Ini enak kok. Lumayan. Soalnya gini. Aman. Piringi bogonan di piringi. Mari dibalekno mbok dol maneh ta. Soalnya gini, kon ngerti gak sih sing masalah Apa sih? Bayar lah. Cok duwe. yo Kang Ali aku cok. Nah, kayaknya udah aman nih. Klik subscribe di bawah ini, klik ya, turun, klik subscribe yang belum subscribe ya. Yang udah subscribe turun, klik lonceng. Yang udah dua-duanya, kamu semua aku doain menjadi orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Jadi saya tuh sering banget dengar tentang cerita-cerita pesugihan ini. Dan kami tim Bondowani sangat tertarik untuk membahasnya secara tuntas dan tentunya dengan bantuan ahlinya. Selamat datang di konten paling sangar di MRT, Bondowani. Kenapa paling sangar? Karena syutingnya nggak di kolong meja. Iya, tai. Jangan lupa subscribe dan nonton video sampai habis. Banyak isu yang berkembang di Surabaya kalau beberapa tempat makan itu ada yang pakai pesugihan. Mitosnya di tempat-tempat makan ini katanya ada yang pocong ngilerin piringnya lah, ada yang bilang makanannya dijilat sama genderuwo, ada kuntilanak awe-awe. Ini kuntilanak apa tukang parkir pasar maling? Dan kemarin saya sudah. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Melempar pertanyaan di Instastory di Instagram saya. Di mana aja tempat makan di Surabaya yang kira-kira pakai pesugihan? Dan saya sudah punya listnya. Mari kita buktikan apakah tempat itu benar-benar ada pesugihannya. Wani Sinela. Jadi kira-kira saya akan membuat jalur perjalanan investigasi menuju ke tempat makan yang diduga menggunakan pesugihan. Dan kalau saya tarik jalurnya akan jadi Jangan lupa subscribe untuk nonton video selanjutnya. seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari informasi tentang pesugihan ini, saya punya seorang kenalan. Dia ini adalah seorang ahli metafisika yang akan memberitahu, mengajak kita, mengenalkan kepada kita apa itu pesugihan. Ini dia, Pak.
Wits, jangan terlalu cepat Bambang. Subscribe dulu di bawah. Let's go. Aku tungguin. Dan ambil warna merah tombolnya gitu kan. Subscribe. Alright. Thank you so much. Two 2,000 years later. Nah, ini orangnya. Suhuyong ini adalah suhu papan atas di Surabaya dan memegang sertifikat internasional sebagai ahli antidot atau pengeluaran racun metafisik. Dia juga pernah belajar di Vietnam, Thailand, dan Filipina. Nah, bersama Suhuyong, saya bakal mencari info tentang rumah makan yang jare cocok-cocote arek Surabaya di DM saya itu diduga menggunakan pesugihan. Oke, mari kita mulai ekspedisinya. Jadi sekarang kita udah berhenti di depan tempat makan yang juga dicurigai kalau tempat ini tuh ada pesugihannya. Tapi apakah benar emang ada atau enggak? Coba kita tanya sama Suhuyong. Gimana? Jadi memang 100% benar bahwa tempat ini menggunakan pesugihan. Jadi pesugihan yang dipakai ini adalah pesugihan jenis black atau hitam. Pesugihan yang memang menggunakan tumbal. Tumbal apa sih kira-kira? Jadi tumbal nyawa. Tumbal nyawa. Ada yang dikorbankan, nyawa yang dikorbankan. Oke, berarti investigasi kita berujung ke pernyataan bahwa tempat ini memang pakai pesugihan gitu. Tapi ada bentuknya nggak sih? Maksudnya bentuk? Oke, secara normalnya ya. Secara normalnya ketika misalnya kita tidak. Sebelumnya jangan lupa buat kalian untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info kece lainnya dari channel ini guys. Dan kemampuan untuk melihat apakah tempat ini ada pesugihan atau enggak. Tapi ada spesifikasi atau ciri khas dari sebuah tempat yang menggunakan pesugihan jenis hitam. Yang pertama, satu, rasanya nggak enak tapi rame banget. Oke, bentar. Aku pernah makan di sini, rasanya ya nggak enak dan emang rame banget sih. Rame banget kan? Nggak, waktu itu ada kebakaran di samping itu, rukonya itu. Yang kedua adalah tempatnya itu coba dilihat. Ada terang-terangnya nggak? Gelap banget. Iya, emang itu gelap banget sih mas. Gelap kan? Nggak kelihatan. Oh sorry, saya merem. Takut. Oh iya. Kenapa kok penerangannya minim? Karena di situ itu ada makhluk pesugihannya, ya kan? Yang mendiami tempat itu memang tidak boleh atau tidak suka kalau misalnya kena terang. Saya punya saran buat owner usaha ini, jangan jualan di dekat PLN ya. Makhluknya nanti nggak suka. Kita lanjut. Sudah berhenti lagi di tempat yang lagi-lagi dicurigai kalau tempat ini itu pakai pesugihan. Mungkin kalau buat kalian orang-orang Surabaya yang suka makan yang pedes-pedes, pasti kalian pernah kesini. Namanya adalah MS Misuh. Karena kalau biskuit pedesan pasti misuh. Cuk, pedesnya cuk. Ngantrinya panjang banget tadi dari kasir sampai Semarang. Coba kita tanya Suhuyong, apakah di tempat itu emang beneran ada atau kan mungkin ya karena enak aja makanya rame banyak pembelinya. Gimana ya, jadi kan nggak mungkin banget ya. Kenapa nggak mungkin? Jadi itu tempat pure 100% saya berani jamin kalau tempat itu pakai pesugihan. Tunggu dulu. Bentar. Guys, Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe subscribe channel ini 1, 2. 3. Which is even literally kayak upload setiap hari gitu. Subscribe aja di bawah guys. Dan klik notifikasi. Oke. Thank you so much. I love you. Makasih. Tapi yang jenisnya hitam, artinya pakai tumbal dan dia tapi dikombin dengan beberapa seni arsitekturnya juga ya. Nah jadi beda sama yang tadi kita bahas. Nah ini lebih berkelas. Lebih berkelas? Yes, satu tingkat lebih berkelas daripada yang tadi. Kelihatan dari cirinya. Kita tadi kan saya bilang beberapa ciri-cirinya kayak tempatnya gelap dan lain sebagainya. Dia enggak. Tapi tetap ada arsitekturnya yang menjurus ke tempatnya itu remang. Dan sekarang kita berhenti di tempat yang paling dicurigai dan top chartnya itu tempat ini. Jadi tempat ini menjual sebuah makanan berkuah, CH namanya, Cuk. Cuk, pedes Cuk. Ini tuh tempat yang apa ya? Kalau dibilang gelap enggak, terang, rame banget, bersih banget. Jadi di dalam sebuah pesugihan itu dibagi menjadi dua, pesugihan putih dan pesugihan hitam. Pesugihan hitam itu yang gelap-gelap dan ciri khasnya adalah dia tidak enak, terus dari tempatnya jelek, gelap, tapi tetap aja rame. Nah, dari segi arsitekturnya juga agak pasti ada nyentriknya sedikit. Nah, tapi kalau misalnya yang selevel dengan ini kelas atas. Tapi ini bukan tergolong pesugihan hitam, tapi pesugihan putih. Dan pesugihan ini yang punya itu juga bahasa Jawanya itu suka ngelakoni.
Jadi suka ngelakoni itu artinya apa? Ngelakoni artinya dia itu istilahnya menjalankan sebuah ibadah untuk pengelarisan, membaca mantra dan bersemedi sendiri selain melibatkan bantuan guru spiritualnya dia. Nah, tapi kalau saya ngelihat jalurnya ada di jalur putih. Jadi bukan cuma dia sekedar bayar orang langsung supaya bikin ini rame, enggak, tapi dia sendiri juga ngelakoni hal itu sendiri. Jadi dia berkorban itu. Menjalankan hal itu bukan berkorban, itu seperti wiritan itu. Oh alah, Ya, gitu, iya, ya. Berarti pesugihan putih ini bukan yang pesugihan ada setannya pakai hand body gitu, enggak? Enggak gitu, tapi ya lebih ke enggak jahat. Ya nggak jahat. Tapi ada makhluk atau apa gitu. Ini kan isunya kan katanya itu ada apalah, ada makhluk apa tuh diilerin gitu. Oh, kalau misalnya hal seperti itu saya yang bisa jawab bahwa itu 100% bohong. Bohong. Karena apa, itu adalah isu-isu yang dibuat oleh saingannya dia untuk menghancurkan supaya ini sepi gitu loh. Coba klik tombol subscribe di bawah ini, subscribe sekarang. Tapi kalau se ekstrim itu tidak mungkin. Kan misalnya ya, dulu pernah ada isu, oh itu pakai celana dalam atau pakai kain kafan orang mati gitu, pasti kalian udah yang makan situ udah sakit semua karena kuman. Jadi semua mitos itu bisa dilogika. Yes. Lagian setan ngiler tuh apa? Ngidam tacuk. Kalau di sini ini kan kalau di Surabaya juga termasuk kawasannya Rame, kompleksnya rame. ya, sampai macet-macet gitu. Ada nggak di sini? Enggak sih, kalau saya lihat sih nggak ada yang pakai ya. Mereka cuma sekedar pengelaris, doa pengelaris saja dari pemuka agamanya masing-masing, dari ownernya, sembayangan, jadi supaya tempatnya ini rame dan ditengah rezeki yang lancar. Terus Gitu. Berarti ini netral ya? ya betul. Karena nggak ada, selamat buat tempat ini, aman. Nah, sekarang saya udah ada di tempat ya. Ini adalah makanan hits dari zaman dulu sampai sekarang. Bener nggak sih kalau ini pakai pesugihan? Enggak ya? Ini bersih. Bersih ya? Bersih. Yes. Sekarang saya sudah sama Suhuyong. Dia ini adalah ahli metafisika dan hal-hal lain yang mungkin orang-orang lain itu nggak bisa atau nggak mengerti. Dan saya tuh penasaran banget dengan seberapa sangar sih dia selain konten ini. Apakah dia mengetahui hal-hal lain? Langsung aja kita tanya orangnya. Tunggu. Sebelum kita melanjutkan video ini, aku minta kamu yang belum subscribe, down below, di bawah, klik tombol subscribe atau berlangganan gratis. Just klik it, tombolnya warna merah, pencet aja. Mau dipencet, tonjok, serah. Cium juga boleh. Aku tungguin 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much. Kenapa nggak mau pakai helm? Karena ada perawangan saya yang menjaga gitu kepala saya ini, jadi nggak boleh dihelemin, ntar nggak bisa nafas. Ada tabung oksigen nggak biasanya bantu? Tapi biasanya harus pakai. Kamu aja yang pakai. Gila ini ternyata. Pesugihan itu apa? Dan boleh dijelasin nggak? Oke, jadi saya akan menjelaskan yang bahasanya bisa dimengerti ya. Cara gampangannya tuh. Pesugihan itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Itu pengertian sederhananya. Lalu saya akan menjelaskan secara analogi yang paling logik. Itu ibaratnya seperti kayak gini. Misalnya nih, lo mau pergi fitness, ya kan, mau nge-gym dengan harapan lo mau punya body yang bagus, yang gede, habis itu berotot kan, kotak-kotak gitu. Lu coba, lu nggak ngerti nih orang awam, lu coba nge-gym dan lu coba setelah jalan 1 bulan 2 bulan, lu lihat kok kayaknya otot lu masih kecil gitu. Oke, lu latihan terus lu, tanpa apapun ya, polosan. Latihan sampai jalan 6 bulan bahkan 1 tahun, perkembangannya kok cuma sedikit. Ya paling dada lu cuma nongol sedikit gitu kan, nggak seberapa besar. Dan perut lu juga kotaknya cuma 1. Akhirnya lu cari tahu tuh ke orang-orang, gimana caranya? Dia bilang, oh lu harus pakai steroid, suntik steroid. And then you coba suntik steroid, habis itu 1 bulan aja lu udah jadi, perut lu udah kelihatan kotaknya udah mulai muncul 6, habis itu lu udah mulai bidang dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu steroid itu sama halnya dengan pesugihan. Ciri-ciri tempat makan yang ada pesugihannya itu kayak gimana? Ciri-cirinya itu ada 2 macam, yang bisa terlihat oleh orang biasa dan tidak bisa dilihat. Sebelum lanjut, pastikan tekan tombol subscribe and like-nya dulu ya. Ya
kan. Tidak semua rumah makan yang pakai pesugihan itu bisa dilihat ciri-cirinya. Saya kasih tahu dulu. Tapi satu hal yang paling umum, ya kan, yang paling umum dan saya ajarkan saja untuk cara melihatnya. Ketika Anda datang ke sana, ke tempat itu, satu, feeling Anda pasti merasa janggal. Mengapa merasa janggal? Karena satu, bisa jadi anda merasa bahwa makanan ini sebenarnya nggak spesial banget, bahkan rasanya nggak enak. Tapi kok bisa rame banget ya? Tidak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa itu bisa rame. Padahal ini atau mungkin makanan itu jelas-jelas nggak enak banget, tapi bisa ramenya setengah mati, bahkan sampai antrian waiting list dan lain sebagainya. Ada nobar mungkin? Nobar? Ya mungkin. Mungkin ya. Ya. Bisa jadi kan ya. Oke, yang kedua. Misalnya lo lihat ya kan, ini tapi nggak semua ya. Iya. Pesugihan ini, gue mesti jelasin dulu di belakangnya nanti. Tapi gini, pesugihan yang jenisnya hitam. Biasanya kalau itu tipenya udah hitam black tapi kuno, tempatnya akan nyeleneh banget. Misalnya penerangannya kurang, remang-remang, tapi remang-remangnya bukan remang-remang yang romantis ya, tapi remang-remangnya bener-bener gelap dan hampir nggak kelihatan apa-apa. Jadi lu makan gitu, misalnya di pinggir jalan atau di mana gitu, di ruko lah. Tapi lampunya itu cuma satu, jadi yang gelap tuh. Yang ketiga adalah atribut atau mungkin cat warna tertentu, misalnya dominan hijau, dominan merah dan lain sebagainya. Suka dibakarin kayak bau-bau dupa gitu. Ada kan restoran-restoran seperti itu. Hal itu pun tidak berarti membuktikan bahwa tempat itu pakai pesugihan. Itu cuma cara sudut pandang orang awam saja yang tidak mengerti dan tidak memiliki kemampuan khusus untuk melihat. Terus kalau ngomongin ciri-ciri tentang tempat makan yang ada pesugihannya ya, banyak orang dan ada beberapa followers saya yang jawab di DM Instagram. Itu katanya ada tempat makan yang ciri-cirinya adalah ada kayak bebek gantung di atas genteng rentengnya kayak gitu. Terus ada kayak jimat-jimat gitu disembunyi di mana. Kalau menjawab soal bebek digantung dan lain sebagainya, terus terang kalau sampai orang itu bisa bebek itu digantung di atap dan orang bisa ngelihat, itu menurut saya bukan pesugihan tapi itu orang gila. Kok bisa? Ya nggak ada ceritanya pesugihan dilihat-lihatin seperti itu. Ya kan orang kan Tungguin kamu untuk turun ke bawah, klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah dulu to support the channel. pasti ngeliat bebek digantung kan aneh banget gitu loh. Makanya nggak usah sujon. Siapa tahu bebek itu lagi bungee jumping ya kan? Ya, kalau misalnya soal jimat, nah ini benar. Tapi jimat-jimat itu adalah cara biasanya kalau kita makan pergi ke rumah makan Oriental Chinese ya. Ya. Kita selalu lihat ada jimat yang ditempel. Jimat itu pengertian jimat itu apa? Jimat itu adalah sebuah kertas kuning yang lu lihat di film-film vampir yang ditempelin di jidatnya vampir supaya vampir itu Nggak gerak. nggak gerak. Nah itu jimatnya kan kayak gitu kan. Nah itu orang Cina bilangnya itu adalah sebuah hu. Ya itu kertas yang diminta ditulis oleh seorang suhu-suhu seperti saya begini atau seperti ada mungkin dari pemuka agama itu nulis seperti itu adalah tulisan itu mengandung sebuah energi yang membawa sebuah keberhasilan gitu. Maknanya bisa macam-macam gitu. Ada yang jimat itu ditempel untuk menangkal serangan-serangan. Kita punya restoran ya misalnya, terus kita punya saingannya kita nggak suka sama tempat kita karena tempat kita rame. Itu untuk menangkal karena dia pasti pergi ke dukun. Lu serang restoran itu, lu guna-gunain, lu jambi-jambi, lu santet restoran itu supaya sepi. Nyerangnya pakai Real Madrid gitu misalnya. Ya, Barcelona itu kok bisa. Udah. Gak usah tambahin. Yang lucu itu saya. Oh, iya. Anda yang sangat tentang masalah metafisik. Kok itu lucu dia. Banyak yang berasumsi kalau makanan yang kita beli di sana itu enak pas dimakan di sana. Tapi pas dibawa pulang atau bungkus, rasanya itu nggak enak. Ya itu sebetulnya cuma logika belaka. Jadi gini, lo kalau misalnya makan, ya kan, Indomie goreng, lo baru masak dalam keadaan panas, lo makan enak. Coba kalau misalnya lo pesen Gojek, bang, pesen gua Indomie 1, pakai telur, tempatnya itu jaraknya 5 kilo dari lo. Dia nganterin ke tempat lo makan nggak enak tuh Indomie, karena sudah dingin, gitu loh. Jadi enaknya karena masih fresh, masih panas, gitu loh. Jadi sesuatu yang dingin itu emang nggak enak ya. Iya. Itu kayak suasana politik beberapa bulan yang lalu di negara kita. Betul. Pesugihan itu dibagi menjadi dua macam, pesugihan putih, pesugihan hitam. Pesugihan putih dulu, apa pesugihan putih? Pesugihan putih itu adalah sebuah pesugihan yang tidak menggunakan tumbal, ya, tidak ada yang ditumbalkan di dalam. Wait. Sebelum kita melanjutkan video ini, subscribe down below yang tombolnya warna merah, yes, Mas Squad. Sama jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, like juga. Alright, Squaddy. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, thank you and welcome to the SAS Squad. Kamu subscribe, aku akan makin banyak upload video dan makin semangat untuk membuatnya. Let's start this video in 3,
2, 1, enjoy. pesugihan putih itu. Terus perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah ya biasanya kita itu memohon. Contoh seperti salah satu tempat di Indonesia ini di Surabaya, di Jawa Timur, ya kan, di kota Malang. Orang datang ke sana, Itu di mana tuh? Di gunung? ya. Oh, di gunung. Orang datang ke sana, and then di situ ada sebuah makam orang yang dikeramatkan. Makam salah satu tokoh di zaman dulu yang dikeramatkan. And then dia minta sesuatu di sana, berharap untuk minta supaya kau bisa jadi kaya nih. Ya nggak ada yang ditumbalin dari situ. Tapi kan kalau misalnya kita sudah diberi kekayaan, kita harus minimal mengasih berapa, perjanjiannya berapa persen. Pesugihan hitam itu intinya adalah ada sesuatu yang ditumbalkan. Kalau zaman dulu ya, kita mengenal dari zaman tahun 60-an sampai zaman hampir middle 80 something sampai tahun 90 lah, oke lah. Itu anak yang ditumbalkan tapi tidak mati. Tapi anaknya dibego. Oh. Jadi di dalam satu rumah, kalau mungkin ya di dalam kehidupan ini kita pernah menjumpai, kita datang ke rumahnya sambuan, kalau kita lihat ada anak perempuannya atau anak lakinya yang bego, gitu kan, bego gitu. Tapi dia diperlakukan secara istimewa sekali. Nah, dia diperlakukan sebagai anak mas, dibuatin kamar yang bagus, babysitter sampai 2, disuapin, minta apa diturutin, dibahagiakan. Karena apa? Itu sumber uangnya. Yang ditumbalkan adalah dia. Oh. Itu pertama. Yang kedua juga bisa tumbal yang zaman sekarang nih yang paling terkenal nih. Sampai isunya berkembang di mana-mana, nyawa. Nah ini nyawa ini dua macam. Ada yang bayi, janin ya. Janin ya? Ya. Kisaran umur berapa bulan? Nah, mungkin 3-4 bulan lah. Sengaja digugurkan atau keguguran? Ada yang sengaja digugurkan. Jadi misalnya ada yang memang menjual itu ya kan, untuk dibuat sebagai wujud pertumbalan. Ada yang memang dia sudah dalam kandungan ini tiba-tiba anaknya mati gitu aja deh. Ada yang seperti itu. Terus efeknya apa ke dia setelah dia Sebentar, melakukan itu? tunggu dulu. Yang ketiga, ya kan, adalah tumbalnya ini yang paling jahat nih, manusia yang udah dewasa. Contoh, bisa di search sendiri di YouTube, ada Yang belum subscribe atau berlangganan karena yang lihat hanya yang subscribe. Dan subscribe itu gratis. Alright, sampai jumpa besok. Bye. syarat dari pesugihan itu adalah dia lempar uang 100.000 di pinggir jalan. Ntar kita lihat dari jauh. Ada orang lihat tuh 100.000, terus lo ambil 100.000-nya. Ntar yang ngambil mati. Nah, itu tumbal. Oh iya sering-sering lihat tuh. Misalkan buat ini ya, kalian apa ya, kita namain apa ya, umat sangar. Umat sangar. Jadi kalian ya umat sangar kalau nemu duit di jalan itu jangan diambil, karena siapa tahu itu ternyata Jebakan. sebuah jebakan, yaitu buat ditumbalin. Terus yang keempat adalah ada jenis yang namanya pesugihan keramat atau pesugihan legendaris. Yang istilahnya dia itu mengikat perjanjian dengan salah satu tokoh legenda di Indonesia ini, misalnya pesugihan Darul Roring dan sebagainya. Nah, nanti itu sistemnya adalah melalui Darul Roring minta kita kalau misalnya berhasil ketemu sama dia, dia akan menemui kita dan dia akan melakukan sebuah hubungan badan sama kita. Setelah itu kita akan diberikan kekayaan sama dia. Tapi sayangnya itu ada resikonya. Resikonya adalah dia punya time limit tuh. Mungkin sampai kisaran 5 tahun atau 7 tahun. Nah setelah itu kita mati. Ketika kita mati kita ikut jadi anak tuanya dia. Jiwanya diambil ya berarti ya. Oh gitu. Macam ya berarti makhluk itu ya. Gila. Oke, ini obrolan udah mulai seru nih ya. Terus Su bisa masang juga? Maksudnya masang pesugihan itu bisa nggak? Kalau saya jujur sih tentu saja saya bisa. Seneng banget sih. Bisa ya? Syarat-syaratnya apa aja? Syarat saya satu, Harus punya usaha ya? Nggak mungkin nggak punya usaha tiba-tiba pengen memasang pesugihan untuk apa? Ya, itu yang sering saya bahas ke anak-anak. Oh gitu. Karena banyak anak muda yang dia merasa kepingin instan. Belum nonton, belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Walaupun nonton, tetap kalau belum subscribe klik dulu, baru lanjut nonton, oke? Support channel ini terus untuk upload habis setiap hari, oke? Tangga terus dia datang ke saya, dia bilang gini, Su, saya mau pasang pesugihan dong. Saya tanya, lu kerja apa? Ya belum ada kerjaan sih, saya suruh pulang. Modalnya harus ada tuh. Dan itu enggak sedikit gitu loh. Sedikit. Ketika lu harus siap menentukan pilihan dulu, lu mau pesugihan putih apa pesugihan hitam. Kalau pesugihan putih, lu harus siap tanggung resikonya. At least resiko terendah adalah karma. Karma. Masang kayak gitu ada ini enggak? Promo atau apa? Promo khusus siapa tahu gitu. Kita lagi promo nih, mau nggak dipasangin? Jadi sebelum tanya promo gitu, mestinya tanya harga dulu ya. Harganya
kisaran mulai berapa? Kalau sekedar penglaris itu mulai ada yang jutaan sampai puluhan juta. Tapi kalau sudah menginjak yang namanya pesugihan itu ada ratusan juta sampai puluhan bahkan ratusan M. Terus ini cara kerja pesugihannya ini gimana? Kalau misalkan berbentuk makhluk, ada yang bilang katanya kayak dia tuh ngawe-ngawe gitu loh, kayak manggil-manggil. Ada yang diludahin, mungkin itu apa? Penjelasan yang paling mendasar dan penjelasan yang paling tepat adalah pesugihan itu adalah kaidah tertinggi di dalam kehidupan kita, yaitu prinsip take and give. Ya nangkep maksudnya. Jadi lo kasih gua kasih lo balik. Oh gitu. Ya, itu prinsipnya. Sebagai suatu hajatan aja, lu pesugihan itu sama dengan gini kayak, sorry ini gua bahasnya agak keras dikit nih. Jadi kayak gini, ada kadang-kadang prinsip untuk beramal. Nah, karena ini sudah saya jelasin panjang lebar, saya mau gantian tanya nih. Ada orang lu rajin-rajin lah beramal ke panti asuhan, rajin-rajin lah kamu bakti sosial dan lain sebagainya. Jawab saya dengan jujur, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Kebanyakan orang umum mendapatkan berkah. Nah, itu prinsip apa? Take and give. Nah, ya udah. Tapi tergantung caranya ya. Jadi kalau misalkan saya pengen belajar di bidang ini gitu, apakah harus pergi ke Hogwarts gitu, ketemu sama Dumbledore gitu? Enggak bisa. Tapi ya ini jujur ya. Saya tuh masih penasaran sama. Belum nonton, belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Walaupun nonton, tetap kalau belum subscribe klik dulu, baru lanjut nonton, oke? Supportin ini terus untuk upload kami setiap hari, oke? Apa ya istilahnya, hal-hal yang kayaknya orang lain tuh pengen tahu tapi nggak bisa tahu gitu loh. Just kayak hal mistis kayak gini, apa ya, metafisika kayak gini ya. Selain saya juga pengen menggusur fix serem di Majelis Lucu Indonesia, kayak apa ya, masih penasaran aja, kayak nggak cukup adalah kok episode kali ini. Oke, sekarang gini ya, saya jawab. Kalau memang Anda masih penasaran dan tim Bondowan ini masih penasaran, silakan ikut saya kalau misalnya saya kegiatan. Mani. Oke. Bondoani sih lah pokoknya fix serem. Ngeri diajak Suyong nang kerjaane, jadi dia ngambil santet, kita diajak. Bondowani kajian wis sangat lucu, horor anjing. Fix serem, awas lo ya. Lahanmu tak pe. Jangan lupa saksiin terus episode Bondowani selanjutnya bareng saya Dono Pradana cuma di channel ML. Tutup gini. Mas. Action. Rolling aja. Yuk, rolling. Action. Gini.